warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Metalia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi makro, mulai dari konsep ekonomi makro, kebijakan ekonomi, upaya pemerintah dalam menjaga perekonomian masyarakat, manfaat mempelajari ekonomi makro, hingga peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana perekonomian suatu negara dikelola secara luas demi kesejahteraan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau dalam skala besar. Fokus ekonomi makro bukan hanya individu atau satu perusahaan, tetapi pada kondisi ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Hal-hal yang dibahas dalam ekonomi makro antara lain pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi masyarakat, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Sebagai contoh, ketika harga kebutuhan pokok naik secara terus-menerus, hal tersebut disebut inflasi dan menjadi kajian ekonomi makro. Begitu juga ketika tingkat pengangguran meningkat atau pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengatasinya. Dengan demikian, ekonomi makro sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi makro, terdapat beberapa kebijakan penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN. Contohnya adalah menaikkan atau menurunkan pajak, memberikan subsidi, serta meningkatkan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Contohnya adalah menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan perdagangan luar negeri, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan perdagangan dan meningkatkan devisa negara. Contohnya adalah mendorong ekspor produk lokal dan mengatur impor barang tertentu. Yang keempat adalah kebijakan sektor real, yaitu kebijakan yang berhubungan langsung dengan produksi barang dan jasa. Contohnya adalah pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, dan pembangunan infrastruktur produksi. Keempat kebijakan ini saling berkaitan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memiliki berbagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan kondisi ekonomi nasional. Pertama, meningkatkan pendapatan nasional, yaitu dengan mendorong investasi, meningkatkan produksi dalam negeri, serta memperkuat sektor industri dan jasa. Kedua, membuka kesempatan lapangan kerja, misalnya melalui pembangunan proyek infrastruktur, pembangunan UMKM, serta pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan kapasitas produksi nasional, yaitu dengan memperbaiki teknologi produksi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Keempat, mengendalikan inflasi melalui pengaturan harga barang pokok, kebijakan suku bunga, serta menjaga kelancaran distribusi barang di pasar. Kelima, menjaga kestabilan ekonomi, yaitu dengan memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil, tingkat inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif. Keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi, yaitu dengan meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan impor, dan menarik investasi asing ke dalam negeri. Seluruh upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Mempelajari ekonomi makro memiliki banyak manfaat. Pertama, kita dapat memahami kondisi ekonomi suatu negara secara lebih luas. Kedua, kita bisa mengetahui penyebab terjadinya inflasi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Ketiga, kita dapat memahami kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Keempat, ilmu ekonomi makro membuat kita mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijak, baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun masyarakat. Selain itu, bagi mahasiswa, pemahaman ekonomi makro juga penting sebagai bekal dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai mahasiswa,
Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri, baik melalui pendidikan, keterampilan, maupun penguasaan teknologi. Yang kedua, berinovasi dan berwirausaha. Misalnya, menciptakan usaha kecil, bisnis digital, atau produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, mendukung produk lokal sehingga membantu meningkatkan produksi dalam negeri. Keempat, bijak dalam mengelola keuangan agar tercipta perilaku ekonomi yang sehat. Kelima, aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan partisipasi generasi muda. Dengan semangat belajar, inovasi, dan kontribusi nyata, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai ekonomi makro. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan, termasuk kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.